Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, sesuai dengan yang telah ditugaskan oleh Ibu Yasnifa selaku Widya Aswara atau pengampu mata pelatihan aksi perubahan kinerja organisasi untuk membuat video terkait modul pembelajaran agenda 4 aksi perubahan kinerja organisasi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Edi Sopian dengan nomor daftar hadir peserta diklat 34, asal peserta dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya, latar belakang adalah pejabat administrator adalah sebagai aparatur sipil negara dalam jabatan administrator yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pejabat pelaksana. Pejabat administrator sebagai pemimpin pelaksana kegiatan, maka sejogja-nya lah harus memiliki kompetensi yang diperlukan, yaitu untuk memimpin pelaksanaan manajemen kinerja dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan yang dapat direncanakan dengan baik dan efisien sesuai dengan standar operasional prosedur, sehingga terselenggaranya peningkatan kinerja organisasi secara bersinambungan. Kemudian menyangkut dengan peran agenda aktualisasi kepemimpinan dalam peningkatan kinerja organisasi dalam program pelatihan kepemimpinan administrator adalah untuk mendukung pencapaian kompetensi yang mampu mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, serta administrasi, pemerintahan, dan pembangunan di unit instansinya. Adapun materi pokok untuk kegiatan pembelajaran ini terdiri atas konsepsi pembelajaran aksi perubahan kinerja organisasi, pembelajaran merancang aksi perubahan kinerja organisasi, pembimbingan merancang aksi perubahan kinerja organisasi, seminar rancangan aksi perubahan kinerja organisasi, selanjutnya pembekalan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi, dan selanjutnya implementasi aksi perubahan kinerja organisasi, pembimbingan aksi perubahan kinerja organisasi, dilanjutkan dengan seminar aksi perubahan kinerja organisasi, dan terakhir adalah berbagi pengalaman dalam memimpin aksi perubahan organisasi di instansinya. Pembelajaran aksi perubahan kinerja organisasi pada program pelatihan kepemimpinan administratur melibatkan tenaga pengajar PKA yang terdiri dari pengampu mata pelatihan, pembimbing atau coach, kemudian mentor, dan penguji. Pengertian dari masing-masing tenaga pelatihan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengampu mata pelatihan merupakan seorang widyaswara atau pegawai lainnya yang bertugas memberikan fasilitas proses pembelajaran serta mendapatkan penugasan dari pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan. Adapun kus merupakan widyaswara atau pegawai lainnya yang memiliki kompetensi dalam menggali potensi peserta untuk melaksanakan pembimbingan pembelajaran aksi perubahan kinerja organisasi. Selanjutnya, mentor adalah seseorang yang merupakan atasan langsung atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh PPK atau pejabat berwenang lainnya di setiap instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan dukungan pembimbingan pembelajaran aksi perubahan kinerja organisasi. Terakhir adalah penguji. Ia merupakan pegawai ASN atau anggota TNI atau anggota kepolisian, praktisi akademisi, pejabat fungsional, ahli media, atau PNS yang menduduki paling rendah jabatan administratur yang telah lulus mengikuti pelatihan kepemimpinan administratur atau pelatihan yang setara. Selanjutnya
Adapun konsep dari aksi perubahan kinerja organisasi adalah aksi perubahan kinerja organisasi pada program pelatihan kepimpinan administrator adalah bagian dari agenda keempat, yaitu agenda aktualisasi kepemimpinan. Aktualisasi merupakan sebuah proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait dengan substansi mata pelatihan telah dipelajari sebelumnya dapat dijadikan sebagai suatu yang nyata. Pembelajaran aksi perubahan kinerja organisasi tidaklah berdiri sendiri, namun terkait dengan agenda pembelajaran lainnya dalam PKA. Dapat kami jabarkan sebagai berikut. Pengalaman belajar agenda kepemimpinan kinerja. Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan mengelola perubahan di sektor publik yang didukung oleh jejaring kerja dan komunikasi yang efektif. Kemudian pengalaman dalam belajar agenda manajemen kinerja. Dalam agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, keterkaitan agenda pembelajaran sebelumnya, agenda 1, agenda 2, dengan agenda keempat yang merupakan suatu agenda untuk aksi perubahan. Keterkaitan mata pelajaran agenda pembelajaran 2 dan 3 dengan pembelajaran aksi perubahan kinerja, organisasi dapat lihat sebagai gambar yang telah kami sampaikan berikut, di mana agenda pemimpinan Pancasila Muslim merupakan dasar penetapan pembelajaran. Kemudian agenda isi dari agenda kepemimpinan kinerja dan agenda manajemen kinerja menjadi acuan selanjutnya ke dalam agenda aktualisasi pimpinan, yaitu agenda aksi perubahan yang akan melahirkan inovasi demi peningkatan kualitas kinerja organisasi. Selanjutnya kita akan arah pembelajaran ini akan merancang untuk aksi perubahan. Dalam memahami konsep agenda 4 tentang aksi perubahan kinerja organisasi, peserta dapat mendiagnosa kondisi dan kebutuhan organisasinya masing-masing, sehingga mengetahui permasalahan yang ada terkait dengan peningkatan kinerja. Bakal pada 2001 menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam melakukan diagnosa kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut. 1. Mengetahui adanya kekurangan atau masalah dalam kinerja dengan membandingkan kondisi organisasi saat ini dengan kondisi ideal. Mengenali kekurangan masalah tersebut dan bagaimana tingkat keseriusannya. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya masalah. Kemudian mengembangkan rencana penyelesaian, mengevaluasi penyelesaian masalah, dan mengulang proses apabila diperlukan. Selanjutnya, pembimbingan rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Beberapa hal yang perlu tertuang dalam rancangan aksi perubahan sebagai bahan pembimbingan baik dengan coach, begitu juga dengan mentor, di antaranya adalah deskripsi latar belakang, rumusan gagasan perubahan, tujuan dari gagasan perubahan, manfaat yang akan diperoleh, kemudian penata kelolaan aksi perubahan, kemudian mengidentifikasi pemetaan pemangku kepentingan, identifikasi dan pemanfaatan sumber daya, pembentukan tim efektif, selanjutnya menyusun tahapan kegiatan aksi perubahan. Langkah selanjutnya adalah seminar rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Kriteria penilaian dari setiap indikator penilaian rancangan aksi perubahan dibagi dalam 4 level penilaian. Penilaian tertinggi berada pada level 4. Secara detail, level dan kriteria penilaian rencana aksi perubahan dijelaskan sebagai berikut, yaitu ketepatan pada rencana aksi perubahan, terobosan inovasi, tahapan rencana perubahan dan pengendalian risiko, kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya organisasi. Berdasarkan masukan tim evaluator ketika dilaksanakan seminar rancangan aksi perubahan, peserta dituntut untuk melakukan penyempurnaan rancangan aksi perubahan kinerja organisasi di bawah bimbingan coach dan mentor. Hasil penyempurnaan ini kemudian menjadi pegangan peserta, coach dan mentor, serta penyelenggara pelatihan dalam implementasi rancangan aksi perubahan kinerja organisasi di tempat kerja selama masa off campus. Selanjutnya,
pembekalan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi oleh fasilitator untuk memberikan penjelasan atau mengingatkan kembali terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dan kiat-kiat sukses selama implementasi aksi perubahan, sehingga organisasi di tempat kerja selama off kampus paling kurang 60 hari kalender. Kemudian kedua, membuka ruang diskusi dengan peserta terkait dengan masukan-masukan dari tim penguji, coach, mentor, dan penguji atau narasumber yang diperoleh pada saat seminar rancangan aksi perubahan. Selanjutnya, implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Pada tahap implementasi aksi perubahan kinerja organisasi, peserta mengorganisir aksi perubahan kinerja organisasi, yaitu membentuk tim aksi perubahan, menginspirasi dan mengerakkan pemangku kepentingan, memantau dan mengendalikan kegiatan atas aksi perubahan, mendokumentasikan kegiatan aksi perubahan. Terdapat 7 aktivitas mendasar yang perlu dilakukan peserta pada saat mengimplementasikan aksi perubahan, yaitu melakukan pendalaman terhadap gagasan perubahan dan memastikan adanya dukungan konsep pokok mata pelatihan agenda 2 dan 3 yang melandasi penyusunan rancangan aksi perubahan. Kemudian membentuk tim kerja aksi, melaksanakan pembelajaran tim kerja bersama tim kerja, menginspirasi dan menggerakkan pemangku kepentingan berdasarkan peta pemangku kepentingan berdasarkan pada level kepentingan dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan aksi perubahan. Memantau dan mengendalikan kegiatan aksi perubahan bersama tim kerja dengan berbagai alternatif cara. Melakukan analisis terhadap dampak kemanfaatan aksi perubahan dari terobosan inovatif yang dirasakan dan menjaga keberlangsungannya. Kemudian mendokumentasikan kegiatan aksi perubahan berdasarkan jenis dokumen aksi perubahan berupa dokumen utama dan pendukung. Selanjutnya, pembimbingan rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Setiap peserta di dalam kelompok coaching yang telah dibagi menjadi 4 peserta dalam satu kelompok akan dibimbing oleh coach yang menuangkan pemahaman merancang aksi perubahan ke dalam kertas kerja aksi perubahan. Walaupun kertas kerja tersebut tidak menggunakan sistem tingkah baku, namun perlu diperhatikan bahwa semua aspek di atas tertuang dalam kertas kerja secara logis dan sistematis. Kemudian melakukan seminar aksi perubahan kinerja organisasi. Indikator utama yang harus dipresentasikan peserta adalah yaitu ketepatan reaksi aksi perubahan, di mana kemampuan dalam menganalisa untuk mendapatkan ketepatan rencana aksi perubahan dengan permasalahan kualitas atau peningkatan kualitas kinerja organisasi. Kemudian terobosan inovasi, yaitu kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kinerja organisasi secara inovatif sesuai dengan kriteria inovasi. Keempat, tahapan rencana perubahan dan pengendalian risiko, yaitu kemampuan menyusun keterkaitan antara tahapan rencana aksi perubahan dan pengendalian risiko untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Terakhir, kelima, kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya organisasi, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan rencana pemanfaatan sumber daya organisasi. Selanjutnya, perlunya pembekalan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Pembekalan implementasi aksi perubahan diberikan oleh fasilitator dengan memberikan kejelasan atau mengingatkan kembali terkait hal-hal yang harus diperhatikan dan kiat-kiat sukses dalam implementasi aksi perubahan kinerja organisasi di tempat kerja selama off kampus atau sekitar 60 hari kerja kalender. Kemudian fasilitator juga akan membuka ruang diskusi dengan peserta terkait dengan masukan-masukan dari tim penguji, coach, mentor, dan penguji yang diperoleh pada saat seminar rancangan aksi perubahan. Selanjutnya, implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Terdapat 7 aktivitas dalam lingkungan ini, yaitu 1. Melakukan pendalaman terhadap gagasan perubahan dan memastikan konsep agenda 2 dan agenda 3 yang melandasi penyusunan rancangan aksi perubahan. 2. Membentuk tim kerja aksi perubahan yang selektif pada lingkup jabatan atau melibatkan pihak lain yang lebih luas untuk bersama melaksanakan aksi perubahan kinerja organisasi dan menerapkan manajemen risiko. 3. Melaksanakan pembelajaran tim kerja untuk mendukung kualitas hasil aksi perubahan. 4. Bersama tim kerja menginspirasi dan menggerakkan stakeholder
berdasarkan level kepentingan dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan aksi perubahan. Kemudian kelima, memantau dan mengendalikan kegiatan aksi perubahan bersama tim kerja dengan berbagai cara dan alternatif. Keenam, melakukan analisis terhadap dampak kemanfaatan aksi perubahan dari terobosan inovatif yang dirasakan oleh atasan, unit kerja, organisasi, bahkan kepada semua stakeholder. Yang terakhir ketujuh, mendokumentasikan semua kegiatan aksi perubahan berdasarkan jenis dokumen aksi perubahan berupa dokumen utama dan dokumen pendukung. Terakhir, setelah dilakukannya implementasi tadi, pada saat peserta kembali pelatihan, maka dilakukanlah pembimbingan aksi perubahan kinerja organisasi. Peserta diberikan bimbingan oleh coach untuk finalisasi laporan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi dan melakukan berbagai persiapan untuk mempresentasikan laporan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi melalui pelaksanaan seminar pada kegiatan evaluasi implementasi aksi perubahan. Dilakukannya seminar aksi perubahan kinerja organisasi, indikator utama yang harus dipresentasikan oleh peserta adalah satu, capaian hasil perubahan terhadap rencana perubahan, yaitu kemampuan menjelaskan capaian implementasi rencana dari perubahan yang didukung dengan bukti-bukti yang valid dan relevan. Kedua, kepemimpinan, yaitu kemampuan peserta dalam mengaktualisasikan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan aksi perubahan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Keempat, kemanfaatan aksi perubahan, yaitu cakupan manfaat aksi perubahan oleh peserta terhadap peningkatan kualitas kinerja organisasi saat ini dan yang akan datang. Yang kelima, keberlanjutan aksi organisasi, yaitu kemampuan peserta dalam menunjukkan upaya menjamin keberlangsungan terhadap aksi perubahan organisasi. Melakukan seminar aksi kinerja organisasi. Kriteria penilaian dari setiap indikator penilaian implementasi aksi perubahan dibagi ke dalam 4 level penilaian. Penilaian tertinggi berada pada level 4. Secara detail, kriteria penilaian hasil implementasi aksi perubahan dijelaskan sebagai berikut. 1. Capaian hasil perubahan terhadap rencana perubahan. Kemudian kemanfaatan aksi perubahan. Ketiga, kemanfaatan aksi perubahan. Terakhir, keempat, keberlangsungan aksi perubahan. Berdasarkan masukan telah diberikan dalam seminar, peserta dituntut untuk melakukan penyempurnaan laporan aksi perubahan kinerja organisasi yang dilaksanakannya di bawah bimbingan coach dan mentor. Hasil penyempurnaan ini kemudian menjadi dokumen pelatihan yang akan digunakan lembaga penyelenggara pelatihan kepemimpinan administrator sebagai salah satu referensi pembelajaran bagi peserta angkatan berikutnya dan bahan publikasi karya siswa peserta pelatihan kepemimpinan administrator di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah berbagi pengalaman kepemimpinan aksi perubahan kinerja organisasi. Tahap pembelajaran berbagi pengalaman kepemimpinan aksi perubahan ini merupakan tahapan akhir dari pembelajaran aksi perubahan di tempat pelatihan dan tujuan pembelajaran pada tahap ini adalah 1. Peserta mampu membuat regeneralisasi, merancang dan memimpin pelaksanaan aksi perubahan berdasarkan karakteristik dan dinamika yang terjadi di instansi masing-masing melalui metode sharing session atau sharing knowledge dalam bentuk berbagi pengalaman. Kemudian proses pembelajaran ini dipandu oleh pengampu materi dengan memberikan kesempatan kepada peserta terpilih. Tidak ada kriteria khusus untuk memilih peserta, berbagi pengalaman dan kepada peserta yang lainnya diberikan kesempatan memberikan komentar berdasarkan pengalamannya untuk memperkuat atau menyempurnakan pengalaman kepemimpinan. Terakhir demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhirnya atas kesempatan waktu yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Salam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.